Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bayu. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan hidayah dari pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, terkhusus kepada yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pemateri dari Bapak Adi Sutarjo atau Pak Adi Kolami. Sebelumnya kita sapa dulu ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sudah siap untuk ya selalu siap insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja ya. Buat teman-temannya jangan lupa boleh disiapkan catatannya karena salah satu quotes yang masih teringat dari Pak Ajo adalah ingatlah apa yang kalian lihat dan dengar, catatlah apa yang kalian ingat, dan amalkan apa yang kalian catat. Insya Allah ilmu itu akan terus kita ingat sepanjang itu. Amin. Ya, jadi mari kita mulai saja. Kepada Pak Ajo kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul alam asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada para panitia, anak-anak Bapak semua, dan juga para peserta dari siswa mungkin ya, mahasiswa dan juga Bapak Ibu guru dan semuanya yang hadir, yang saya hormati, dan semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dikala orang lain masih ada yang mungkin berat, kemudian tidur, ada juga yang sibuk dengan pekerjaan rumah dan sebagainya, kita menyempatkan untuk bersilaturahim, menuntut ilmu, dan juga taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya terima kasih ya. Ini sebetulnya ada ide dari anak-anak ya, alumni ya, khususnya atau komunitas yang Bayu semuanya gagas. Semoga memang ini menjadi awal daripada kebaikan yang ingin didapatkan oleh teman-teman semuanya ya, adik-adik semua. Ini Bapak coba buat catatan sebelumnya agar ya ada oleh-oleh, kemudian juga ada yang ya bisa
apa ya, mungkin biar dicatatnya enak, kemudian juga bisa ada bahan bacaan sehingga ya kajiannya bisa lebih terbuka. Ini membuatnya tadi malam sekitar jam berapa ya, jam 11 sampai jam 12. Semoga memang yang ingin disampaikan ya tepat gitu. Alhamdulillah di subuh hari ini judulnya katanya tema yang dibawakan adalah kebiasaan baik di bulan suci Ramadan. Mengapa? Nah, silahkan nanti di situ ada pertanyaan. Mengapa? Gitu ya. Jadi sebelum dilanjut itu sengaja dibuat ada pertanyaan mengapa. Karena nanti semua yang hadir di sini ketika kita melihat dengan pertanyaan mengapa, kita bisa membaca kepada diri kita semua di bulan suci Ramadan ini nanti kita ingin mendapatkan apa. Karena sudah bukan 1 bulan ini, bukan tahun ini kita diajarkan untuk berpuasa. Bahkan semenjak kita balik, bahkan sebelum kita lahir, semenjak dulu Islam ada di sana, di kota Mekah, di tanah Arab, dan sampai sekarang, dan itu akan terus abadi sampai kiamat. Nah, jadi nanti kenapa gitu? Dan kita harus punya kebiasaan yang baik itu untuk apa? Nah, di sini sengaja dibawakan dulu teori-teori umum. Kenapa harus punya kebiasaan baik? Padahal perbedaan bulan suci Ramadan sama bulan yang lain, kalau dilihat dari umum, itu secara zohiriyah kan sama. Siangnya sama, malamnya sama. Secara zohir ya, bukan secara makna dan juga kodrat muatan yang Allah berikan, yaitu kemuliaan yang ada di dalamnya gitu ya, hakikatnya. Tapi zahirnya kan sama. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, kaum muslimin terlihat ada perbedaan kebiasaan. Yang pertama, yang tadinya tidak makan malam, yaitu sahur, tiba-tiba berbondong-bondong bangun malam untuk sahur. Kemudian yang biasanya sholat subuhnya mungkin kurang semangat atau tidak ke masjid, karena dorongan bulan suci Ramadan, orang-orang berbondong-bondong ke masjid. Bahkan yang biasanya siang hari kita makan, minum, kemudian juga suka, senang, riang, kita harus menahan lapar, haus, dan sebagainya. Kemudian yang terus sampai sore juga, kemudian ada sholat qiyamul lail, yang biasanya kita sholat maghrib, sholat isya itu juga masjid agak jarang. Tiba-tiba berbondong-bondong kaum muslimin pergi untuk menunaikan sholat tarawih. Nah, itu 1 bulan. Good habit gitu ya, kembali ke sini itu makanya salah satu makna bulan suci Ramadan, Allah memberikan suatu kebiasaan yang harus kita jalani, karena itu adalah sesuatu nilai yang positif, yang baik, dan itu akan nanti membawa kita kepada derajat yang luhur, yang mulia. Nah, kebiasaan baik ini sangat penting gitu kan. Makanya di poin yang pertama di sini, good habit atau kebiasaan baik sangatlah penting untuk membentuk masa depan. Jangan pernah menyepelekan kalau ingin menjadi orang sukses. Makanya perintah puasa juga ini bagi orang-orang yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh, bahkan tidak percaya gitu ya. Atau ya seperti biasa-biasa, makanya ada yang berpuasa, ada yang tidak. Gitu. Jadi tidak aneh ketika memang berbicara sukses, jangankan yang sifatnya duniawi,
yang sifatnya Allah aja perintahkan, kemudian yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahkan Allah janjikan surga, bahkan dibukakan pintu-pintu kebaikan, itu masih ada orang yang, kalau bahasa di sini kan menyepelekannya. Menyepelekan di sini memang yang pertama tidak senang kehadiran bulan suci Ramadan. Yang keduanya tidak merasa bahwa kedatangan bulan suci Ramadan adalah kesempatan untuk kita untuk menjadi orang yang naik gitu ya, naik derajat gitu. Karena orang-orang yang berpuasa itu hakikatnya akan menaikkan derajat dirinya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Nah, tapi tadi ketika ini pun sudah menjadi aturan agama, tapi masih ada manusia, ya di antaranya kaum muslimin ya dan muslimat yang memang masih, nah, tidak melaksanakannya, bahkan itu ya mereka tidak biasa gitu. Dengan kebiasaan seperti itu mereka tidak terbiasa. Kemudian yang kedua, di sini ada kata-kata lagi, rahasia untuk bergerak maju adalah memulainya. Mungkin ketika yang sekarang udah tua, ya sudah lanjut, sudah lewat masa dewasa, ada orang dewasa, ada remaja, ketika mereka menyepelekan puasa, tidak berpuasa, tidak senang dengan kebiasaan aktivitas kegiatan di bulan suci Ramadan, itu pasti ada suatu awal yang mungkin mereka rasakan dalam pengalaman hidupnya, yaitu masa pendidikan di usia kecil. Makanya kan ada bukan hanya pepatah gitu ya. Memang ada ajaran bahwa pendidikan di usia dini, golden age itu, masa kanak-kanak itu, ketika menjadi pendidikan dari orang tua yang paling utama itu sangat penting. Disitulah dikenalkan bagaimana dalam hidup itu harus ada dinamika, mana yang harus diprioritaskan, mana yang diperintahkan, mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadi itu sebuah kebolehan gitu. Makanya di agama ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah dan sebagainya. Nah, ketika itu di masa kecilnya tidak dikenalkan ke anak-anak, maka takutnya itu nanti akan tumbuh terus bersama sesuai dengan perkembangan usia menjadi habits, nantinya jadi kebiasaan. Yang terbiasa sholat di waktu kecil itu akan menjadi kebiasaan tumbuh. Kemudian ada yang biasa mengaji di waktu kecil, ada yang terbiasa berpuasa, ada yang terbiasa bersedekah, ada yang terbiasa menolong sesama, itu akan tumbuh menjadi habits nantinya. Sehingga kalau sekarang sudah terlanjur dewasa, maka rahasia untuk maju itu ya dimulailah sekarang. Makanya ketika tema hari ini kebiasaan baik di bulan suci Ramadan, ini hanya pemantik ya, ini hanya sebagai awal. Sebetulnya kan hakikatnya kita hidup bukan hanya 1 bulan ini. Justru di 1 bulan ini kita maksimalkan dengan kemuliaan yang ada di bulan ini, dan sekaligus kita melatih gitu. Melatih hal-hal yang memang belum terbiasa menjadi baik dalam diri kita, itu ditumbuhkan mulai sekarang. Ya kuncinya rahasianya adalah mulailah saat ini. Ketika memang kita ingin menjadi penghafal Quran, ingin menjadi seorang yang berilmu, menjadi seorang yang masa depannya ya punya harapan dan cita-cita luhur, kuncinya mulailah gitu. Nggak usah nunggu nanti. Bagaimana caranya? Ya menguraikan tugas. Kalau itu memang tujuannya apa? Rumit kayaknya ya hafal Quran itu. Ya kalau rumit, kalau dimakan 30 juz 1 jam. Nah, tapi kalau diurai menjadi sesuatu yang kecil-kecil, hafalin dulu 1 ayat hari ini, bahkan jam ini, hari ini hafal 1 surat gitu ya, surah. Kemudian juga ya terus 1 minggu hafal berapa surat, kemudian 1 juz itu berapa bulan. Ya kalau istiqomah terus, ya begitulah nanti akan menjadi sebuah prestasi yang besar. Makanya kita dilatih di bulan suci Ramadan itu untuk memaksimalkan momen waktu. Kalau kita datang waktu imsak itu kan dikenalkan bahwa waktunya berhenti untuk makan minum dan sebagainya karena persiapan mau sholat subuh, dan waktu puasa sudah berlaku dan kita tidak berani untuk makan minum hingga waktu
sore ya, sore di situ maghrib atau menjelang malam, biasanya tolak ukurnya azan maghrib. Ya, disitulah ketika kita taat dengan waktu, maka kebahagiaan akan dirasakan. Yang ketiga, poinnya kebiasaan yang baik menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kemudian yang keempat, bukankah selain kebutuhan rohani, arti dalam hidup kita juga adalah menginginkan kehidupan yang bahagia. Ketika berbicara bahagia, kalau disurvei setiap orang pasti jawabannya sama. Silahkan kalau nanti misalnya pengen diuji cobakan, tanya ke semua orang yang hidup di dunia ini. Kalau ditanya apa yang diinginkan, meskipun nanti ada materi, ada uang, ada jabatan, ada karir, ada apa pokoknya mah yang sifatnya itu dukungan-dukungan ya, sekunder-sekunder gitu. Tapi ujungnya buat apa punya mobil mewah, buat apa punya rumah mewah misalnya gitu kan. Pasti tanya ya biar bahagia. Punya mobil banyak agar bahagia, punya rumah banyak agar bahagia, punya keluarga yang harmonis biar bahagia, punya jabatan ya agar dia harapannya bahagia, agar punya punya ilmu juga, punya ilmu banyak, pendidikan tinggi. Kalau ditanya untuk apa? Ya berharap ingin bahagia. Nah, ketika Allah berikan satu resep kita untuk berpuasa di bulan Ramadan untuk membiasakan kebaikan, kebiasaan yang baik atau kebaikan, hakikatnya kan itu sudah Allah kasih tahu bahwa secara agama memberikan ada satu ya rahasia itu, kemudian itu bahkan perintah dan sunnah Rasul bahwa untuk bahagia itu ada dalam ibadah gitu. Jadi bahagia itu ada di dalam taat kepada Allah. Apa namanya? Nama lainnya takwa. Gitu kan? Jadi takwa itu sumber kebahagiaan. Makanya hakikat kita kan ibadah itu la'alakum tatakun. Mau sholat, mau puasa, mau ibadah haji. Bahkan kurban, idul kurban aja kan disampaikan bahwa bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai ke Allah itu. Bahkan kita beli sapi itu kan sampai 30 juta. Bahkan kalau presiden, kalau orang-orang kaya kan beli sapinya yang ratusan juta. Kalau secara matematis itu kan uang, nominal uang yang dipotong itu kan kalau diuangkan uang itu. Cuman berbentuk jadi hewan. Nah hewan itu dipotong. Kan darahnya ada di situ ke bawah ke tanah. Dagingnya ada, bahkan dimakan oleh manusia. Terus ada yang jadi bedu kulitnya kan, ada yang jadi dorok-dok. Nah, jadi hakikatnya kan yang membuat bahagia itu adalah takwanya, ikhlas kepada Allah. Nah, makanya jadi kebiasaan baik itu penting, apalagi di bulan suci Ramadan. Harapannya ya biar nanti di masa depan tercipta kesuksesan dan kebahagiaan. Oke, lanjut slide ketiga. We are what we repeatedly do. Excellent then is not an act but a habit, kata Aristoteles. Maksud dari kalimat itu adalah kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Ya. Di sini repeat, diulang-ulang, ulang-ulang. Kalau kita lihat ada peribahasa, dia teh pencuri. Oh, dia itu seorang pemabuk. Berarti kan kalimat itu muncul karena kebiasaan yang diulang-ulang. Oh, dia itu seorang hafiz Quran loh, hafiz. Ketika dia mendapat gelar hafiz Quran itu kan tersandang dalam dirinya ada satu proses yang dia bisa menjadi hafiz Quran itu karena ya pasti kan waktu yang lama diulang-ulang sampai hafal, udah hafal udah dijaga, didakwakan, disiarkan, pokoknya seumur hidupnya. Gitu. Makanya kalau ingin tahu hakikat kita, siapa kita, ya lihat kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita nyolong, oh berarti kita maling. Kalau kebiasaan kita bersedekah, oh berarti dermawan. Kalau kebiasaan kita seorang suka sholat, oh berarti ya orang yang suka taat, ibadah, dan sebagainya. Kemudian, kata Aristoteles, keunggulan bukanlah suatu kinerja, melainkan suatu kebiasaan.
Makanya ada yang bisa ada yang biasa mengatakan orang tua dulu juga kan biasa bisa karena terbiasa, ahli itu ya karena sering berlatih. Kemudian apa ya? Pisau itu menjadi tajam karena sering diasah. Ya, seperti itulah. Jadi keunggulan dalam diri kita menjadi hebat ya karena bukan simsalabim itu dadakan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi itu dibangun dari kebiasaan, latihan, kemudian juga proses yang terus tekun dilakukan sehingga menjadi sebuah excellent, keunggulan dalam diri kita. Makanya seorang hafiz Quran dia dikatakan unggul dalam hafal Quran karena dia terus-menerus mengulang-ulang melatih, menghafal, menguatkan hafalan dan sebagainya. Seorang insinyur, ilmuwan dan sebagainya mereka terus tekun. Nah, di bulan suci Ramadan ini juga sama. Nanti orang-orang yang koma ya. Jadi kalau bahasa kitanya mah ya yang menghidupkan malam qiyamul lail, man koma gitu kan syahrul Ramadan gitu kan imanan wa tisaban ghafirallahu min dambi. Jadi orang-orang yang mendirikan qiyamul lail, mansumah Ramadan, orang yang berpuasa terus gitu kan selama 30 hari memang yang minimal 29 atau 30 itu bonusnya saja sudah diberi ampunan dan sebagainya. Apalagi kalau kita bisa istiqomah seumur hidup. Oke, lanjut. Nah, kalau ini kaidahnya semuanya kalau dari mana sih harus kita mulai? Ya, dari mindset, dari pikiran. Makanya kita diajarkan oleh agama ketika pentingnya berpikir itu Allah sudah mengatakan bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ana inda zonni abdibi. Jadi awali dulu dengan pikiran yang lurus. Apa sih bulan suci Ramadan nih? Buat apa sih kita puasa teh? Kenapa sih kudu tarawih? Kenapa sih kudu sahur? Apa manfaatnya? Tetap lapar, tetap haus. Nah, mindset penting, pikiran. Makanya hasil nanti dari kajian kita hari ini, ya kita mulai untuk merubah kebiasaan kita ya dengan rute ini, alur ini. Memang untuk merubah hidup kita, jangan melihat dari luar dulu, jangan melihat eksternal, faktor-faktor dari luar. Kita mulai dari internal dalam diri dulu. Coba kita benahi pikiran kita. Dengan apa, Pak? Dengan apa? Coba isi dengan ilmu, pengaruhin pikiran kita dengan ilmu. Karena kan seseorang itu diawali melakukan sesuatu itu karena pemahaman dia, karena konsep dalam pikiran dia, karena apa yang dia bayangkan, baru dia bertindak biasanya. Ya contohnya, yang membuat kita berpuasa itu kan satu, karena udah tahu hukumnya. Keduanya, karena tahu Allah itu menyuruh kita harus bagaimana di bulan Ramadan. Terus kalau kita melanggar, kira-kira apa yang akan didapatkan. Nah itu kan semuanya di pikiran dulu mulainya. Ada perasaan takut dosa, ada perasaan kalau misalnya kita qiyamul lail, puasa, tadarus, sedekah itu, oh dapat pahala, Allah akan sayang, Allah akan berikan surga. Nah itu kan baru mindset. Pikirannya benar, insya Allah nanti akan menjadi motivasi benar. Pikirannya menyimpang, kacau, gak usah puasa lah. Lapar doang, haus doang, miskin tetap miskin. Saya tetap gini-gini wae, puasa nggak ngaruh. Saya tetap kayak begini nasib saya. Gitu. Karena padahal kan puasa di situ puasa berpuasalah gitu kan. Oh, nanti kamu akan menjadi orang miliarder kan nggak gitu dalilnya. La'alakum tatakun di ayatnya juga kalau kita berpuasa itu insya Allah akan menjadi orang bertakwa. Nah, nanti kualitas takwa ini yang akan terus mengembang gitu ya. Nanti konsep takwa di sini akan menarik magnet, menjadi magnet, akan menarik yang lain. Kalau takwa ini sudah diraih, maka Allah akan bukakan kan gitu ya. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi konsepnya puasa bukan untuk jadi kaya, puasa bukan untuk jadi sultan, puasa bukan untuk jadi pengusaha, puasa bukan untuk menjadi pejabat, puasa bukan untuk menjadi orang terkenal.
Tapi untuk menjadi orang bertakwa, dengan bertakwa ini Allah bukakan kesempatan yang terbaik buat kita. Makanya diberikanlah spesial di bulan suci Ramadan itu banyak kemuliaan. Nah, itu bonus. Nah, tapi bagi sebagian saudara kita kaum muslimin muslimat yang lemah iman atau mungkin kurang ilmunya, karena mindsetnya tidak berubah, tidak ada di zona lurus, ya makanya ada yang masih tidak berpuasa, bahkan ada yang terang-terangan, ya bahkan ada yang masa lalu, masa kini, dan mungkin masa depannya teh nggak pernah terkonsep, ya gitu gitu. Nggak pernah ada rasa indah hidup ini karena gitu, dulu nggak puasa, sekarang nggak puasa, mungkin nanti juga nggak puasa, karena pikirannya belum diperbaiki. Kayak yang arah berikutnya ucapan. Ketika nanti pikirannya lurus, mungkin nanti akan berpengaruh langsung ke ucapannya. Ketika dia yakin bahwa hukum puasa wajib, fardu, ucapan nanti ya dia akan mengucapkan bahwa hukum berpuasa adalah wajib. Kalau kita meninggalkannya adalah dosa. Kemudian tindakan ini akan menjadi sebuah wujud dari pemahaman dalam diri kita. Makanya kita langsung melaksanakan perintah puasa, berjuang sekuat tenaga, meskipun melelahkan, lapar, haus, lemes, lesu, tunduh, dan sebagainya. Nah, kemudian akan membangun karakter. Bonusnya setelah selesai puasa, kita akan menjadi orang-orang baru, dengan pikiran baru, dengan nilai yang baru, dan kepribadian yang baru. Yang diharapkan itu ya Idul Fitri, itu kembali kepada fitrah, suci, ya kita sebagai manusia yang sehat akal, sehat hatinya, sehat badannya, dan sehat kehidupannya. Karena sudah dibentuk selama 30 hari. Kalau bangun sebentar juga, kalau tidur sebentar juga, kalau itu polanya sehat, kan badan tetap sehat. Selama 30 hari kita di tidur itu saya rasa tidak full ya 8 jam. Bahkan tadi malam juga saya udah buat slide ini kan jam 12 tidur, bangun jam 3, tahajud dan sebagainya. Itu kan cuma 3 jam juga nggak tahu full, nggak tahu enggak. Tapi kayaknya badan itu nyaman sebetulnya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, waduh, itu berbeda gitu. Nah, makanya semoga buah puasa ini nanti kita memang menjadi karakter yang diharapkan sebagaimana yang menjadi hikmah puasa. Nah, setelah jadi karakter inilah tumbuh kebiasaan gitu. Pokoknya kebiasaan yang baik lah. Orang yang istiqomah tilawatil Quran, dia akan seneng tilawah Quran. Orang yang hari ini sukses puasanya, nanti insya Allah mudah-mudahan jadi senang puasa sunnah. Kemudian juga ya pokoknya lah yang senang bersedekah, infak dan sebagainya menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, itu semuanya tadi diawali dari pikiran dulu yang benar. Ketika udah tahu mana yang penting dalam hidup, mana yang wajib dalam hidup, mana yang dilarang dalam hidup, maka itu akan menjadi tumbuh nanti di kebiasaan sehari-hari. Nah, itu kebiasaan itu akan menjadi arah nanti. Jadi kalau pengen tahu siapa ahli surga, ahli neraka, kan semuanya kita tidak ada yang tahu. Siapa yang dapat tiket pasti. Siapa yang menjadi jaminan abadi, jaminan yang mutlak kita sebagai penghuni surga neraka. Hanya Rasulullah SAW dan sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga lewat Rasul. Bocoran informasinya kan ada sahabat yang dijamin masuk surga, ada. Sedangkan kita ya sebagai orang biasa, jangan bandingkan dengan orang lain, misalnya para ulama, para salafus soleh, para habib dan sebagainya. Mungkin orang-orang itu punya, ya intinya punya khusus lah ya, takdir atau kodrat khusus. Kalau kita, selama kita merasa kita terlahir dari orang biasa, orang tua kita apalagi orang biasa, bukan nabi, bukan wali, kemudian juga bukan turunan habib, ya Duriat Rasul, kita orang biasa, kita harus berjuang bagaimana kita merubah diri, merubah nasib agar masa depan bisa dibaca arahnya, surga kah atau neraka kah. Itu kan ada di Al-Quran sudah dijelaskan. Kalau untuk orang beriman, beramal soleh kan surga. Alladzina amanu wa amilus solihati kanas lahum jannatul firdaus gitu kan, jadi surga firdaus. Kemudian waladina kafaru wa kadabu gitu kan, terus jahanam kesananya. Nah, seperti itu. Itu kan arah kehidupan sudah dilihat. Sudah bisa dilihat kompasnya.
Kalau kita ashabul yamin, golongan kanan, ya kitabnya di tangan kanan, insya Allah dimudahkan dan masuk surga kan gitu. Kalau ashabus shimal, kalau golongan kiri, kitabnya di sebelah kiri, itu kan sebuah nanti nasibnya yang menakutkan karena sudah jelas golongan kiri tempatnya di neraka. Nah, itu sebetulnya dari peta konsep ini kita bisa nantinya mengukur diri kita, dan juga kita bisa kalau bahasa komputer itu merestart ulang atau memformat ulang diri kita di bulan suci Ramadan ini dengan alur yang ini. Jadi mulai hari ini setelah kajian dan kedepannya ketika ingin ditanya apa target bulan suci Ramadan, saya mau menghafal surat baru, saya menambah surat hafalan surat yang pilihan, saya mau menamatkan juz sekian, ya peta ini akan membantu kita untuk memberikan arah. Jadi untuk memulainya di mana dulu dan kapan, ya ini akan insya Allah bisa membantu kita untuk memudahkan, membimbing diri kita untuk ke arah sana. Oke, next. Ini ada berapa ya? Ada 10 slide. Sampai jam berapa, Nak? Ada 10 menit lagi, Bapak. 10 menit lagi. Oke, ke depan ini habisin dulu ya. Slide kelima, sebagaimana tadi sudah itu baru prolog ya. Itu baru materi tadi pengantar. Kenapa harus punya habits positif, kebiasaan baik itu penting buat apa ya. Selanjutnya kita ambil dari Quran. Ini dalam surat Al-Isra ayat 7 ya. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Kalau nggak salah begitu bunyi ayatnya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7 bahwa pentingnya menanamkan konsep bahwa kalau berbuat baik itu untuk kita, ya untuk diri sendiri, ya kalau untuk berbuat jahat itu ya juga untuk kita, untuk diri sendiri. Jadi kenapa harus kita biasakan yang baik? Ya karena untuk kita. Itu. Jadi penting ayat ini jadi harus ditanamkan dalam diri, motivasi ketika ingin kebaikan, ingin baik untuk kita, ya jadi bukan untuk orang lain, hakikatnya untuk kita. Tapi syariatnya melewati orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan ya kebaikan kan gitu. Jadi ada yang kebaikan yang keutamanya tinggi dengan berbagi dengan yang lain. Jadi perantaraannya harus berbagi dengan yang lain gitu. Ya ada zakat, sedekah, infak gitu kan, wakaf, itu kan syariatnya tata caranya ibadah kebaikan yang lewat habluminanas gitu. Jadi kalau sholat kan langsung kepada Allah dan sebagainya, puasa Allah sendiri yang menten, yang nilai, tapi ada juga banyak amal ibadah yang memang harus melewati orang lain. Tapi hakikatnya kebaikan itu yang kita rasakan dan akan terasa kepada diri kita. Next, slide ke-6. Nah, ini konsep dalam agama. Jadi kita ngambilnya ayat istiqomah. Jadi istiqomah itu sebetulnya mah gambaran atau akronim atau bisa diambil derivasi atau apa ya? Ya persamaan mungkin dari konsisten dalam keyakinan. Kalau ini dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, ini jadikan motivasi buat kita. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian. Nah, dalam bahasa kitanya istiqomah, konsisten, itu teguh, bahwa di bulan suci Ramadan ini kalau ingin berbuat baik ya harus teguh pendirian, namanya istiqomah. Nah, bonusnya apa? Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, ya kepada orang-orang yang istiqomah tadi, yang punya kebiasaan baik tadi, yang punya pendirian yang teguh. Nah, untuk apa malaikat diturunkan? Untuk ngasih kabar gembira. Apa kabarnya? Janganlah kamu merasa takut. Jangan ya takut. Dan janganlah kamu sedih. Nah, ini kalau bahasa Sundanya mah diupahan.
Kamu lapar siang hari, malam kamu harus qiyamul lail, jangan takut, jangan takut rugi, jangan takut nggak ada untungnya, jangan takut nggak ada pahalanya, jangan takut nggak ada bonusnya, jangan merasa sia-sia, jangan merasa nggak ada guna. Kalau orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang kurang ilmu kan mengatakan, ah kurnaon, bodoh, lapar cenah gitu. Dapat menyalapar haus, dan mau nyahun iya kita nggak puasa gitu. Jadi ini kabar buat kita yang berpuasa, jangan takut, jangan sedih. Meskipun perut lapar, haus, lelah, lesu, letih, leles, tunduh dan sebagainya, jangan berkecil hati. Bergembiralah. Apapun yang kita lakukan, kebaikan, kebiasaan yang mulia, yang baik, yang apa itu yang hasanah, gembiralah dengan semua itu. Kenapa? Surga. Jadi yang akan kamu dapatkan adalah surga. Surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi janji Allah itu akan memberi bonus ke surga. Bonus bagi orang-orang yang punya habits mulia, habits luhur, habits apa lagi? Pokoknya mah ya yang mulia-mulia, yang tinggi-tinggi, akhlak-akhlak yang hebat, pokoknya yang bernilai ibadah dan taat kepada Allah. Oke, kemudian slide 7, apa keuntungan istiqomah? Punya kebiasaan yang baik, punya pendirian yang teguh. Orang yang selalu istiqomah akan menjadi para penghuni surga. Kemudian apabila kita tetap istiqomah dalam beribadah, tentu akan membuka pintu hikmah. Meskipun sedikit dalam menjalaninya, tetapi kalau dikerjakan secara rutin dan istiqomah akan lebih baik dari 1000 kemuliaan. Nah, kalau dulu sedang mempelajari buku-buku para wali dulu, saya mendapatkan suatu ungkapan bahwa itu menjadi motivasi juga buat saya dulu. Saking apa ya, pokoknya mah ketika dulu tuh kan sering tafakur. Ya Allah, kalau para nabi itu Allah engkau tampakkan kebesaranmu langsung kepada para rasul, berbentuk mukjizat, berbentuk tanda-tanda, bahkan Nabi Musa langsung bisa berbicara, makanya gelarnya kalamullah. Kemudian Nabi Isa ditampakkan dia lahir ke alam dunia tanpa bapak, bahkan ketika masih di kandungan atau dalam masa bayi itu bisa berbicara, makanya disebut ruhullah. Kemudian Nabi Ibrahim, beliau bisa mencari Tuhan ke sana kemari dengan apa itu? Menyembelih burung-burung. Burung-burungnya yang disembelih itu disimpan di tempat yang berbeda. Kalau bahasa sekarang mungkin kepalanya di barat, dua sayapnya di timur, badannya di utara, kakinya di selatan. Tapi ketika dipanggil itu hadir semua. Langsung bisa datang kepada Nabi Ibrahim. Mujizat Allah, kebesaran Allah itu langsung ditampakkan kepada para rasul, kemudian kepada para wali. Oh, Nabi Musa ya, kita mengenal kisah Nabi Musa, sebuah tongkat aja ditakolkan ke air, oh air laut segitu gedenya bisa jadi jalan, bisa berhenti dulu gitu. Kok bisa gitu, kayak dihalangin jembatan atau apalah. Nah kayak gitu, Allah mengenalkan kekuasaannya kepada para rasul. Ada para wali juga ada. Nah, ketika penasaran dengan itu, berpikir tafakur, terus kita bagaimana? Nah, kita memujizat nggak punya, kan ya? Ilham juga nggak punya. Kalau mimpi, mimpi pocong. Kalau nggak mimpi pocong, mimpi dikejar-kejar kunti, lari nggak nyampe-nyampe gitu. Pas kena, ditangkap sama pocong, bangun. Gitu kan ya? Ilham nggak ada. Nah, makanya ketika membaca sebuah buku dulu, kisah tentang keutamaan karomah di para wali, tarekat-tarekat, itu ada ungkapan, itu keren sekali. Bunyinya begini, al istiqomatu khairun min alfi karomatin. Nah artinya ini yang ditulisan ini, istiqomah itu lebih baik. Nah ini nih ya, udah berubah belum?
Nah, diitemin. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kemuliaan. Nah, ketika mendapatkan ungkapan ini, wah, saya langsung punya mindset apa ya, kalau Naruto jurus 1000 bayangan ya. Mungkin saya jadi punya mindset 1000 kemuliaan. Aduh, gaya. Ketika berpikir, oh saya kan nggak punya kemuliaan nih, saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya wali juga enggak mungkin. Ya iya, ada dari mana ya jadi walinya, kan bingung. Nah, kita sebagai apa? Kemuliaan kita apa? Nah, oh biar saya bisa sampai ke derajat itu, udah istiqomah saja yang harus saya lakukan. Ya udah istiqomah saja menjadi jurus jitu, jurus andalan gitu. Kalau bahasa ninja Konoha ini. Mana ungkapannya yang tadi, al istiqomatu, istiqomah itu khairun, lebih baik min alfi karomatin, dari 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Ada juga ungkapan yang apa ya, abdulul amal atau khairul amal ahabu ilallah adwamuha wa inkola. Jadi perbuatan yang Allah senangi, sukai itu meskipun apa ya, meskipun kecil tapi terus menerus, dawam. Bahasa kerennya istiqomah. Jadi sehari seayat, seayat seumur hidup. Sok bayangin kalau kita ngapalin di usia 20 tahun, istiqomah sehari seayat, masa usia 60 tahun kita nyampe surat Yasin apal. Gitu kan ya, itu contoh. Karena apa? Ya godaannya itu nanti yang akan menjadi masalah adalah godaan dari istiqomahnya. Coba kalau kita pakai matematikanya jelas. Untuk hafal Quran atau jauh hafal Quran, hafal Yasin misalnya. Saya pengen hafal Yasin. Coba kalau sehari seayat aja seumur hidup. Ah, masa sih nggak hafal kan ya. Tapi kenyataannya ada yang sampai mati ya tidak hafal. Bahkan Al-Ikhlas ada yang nggak hafal. Juz 30 juga ada yang banyak yang nggak hafal. Nah itulah. Makanya kuncinya setelah membaca ungkapan itu, wah, langsung merubah mindset. Langsung merubah pola pikir. Wih, istiqomah saja senjatanya untuk meraih semua kemuliaan di dalam hidup ini. Istiqomah, tapi dalam kebaikan. Oh, setiap hari cuman baca Quran berapa ayat, yang penting istiqomah. Sholat duha 2 rakaat, tapi istiqomah. Sholat tahajud meskipun 2 rakaat istiqomah. Ya syukur-syukur bisa banyak. Sedekah tiap hari yang penting 1000, tapi istiqomah. Tiap hari 1000, 1000, 1000, nggak apa-apa. Seumur hidup, misal, itu keren kan? Tapi ya nanti kendalanya bisa nggak kita bertahan. Tapi nah ini harus kita pegang prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah atau kata-kata bijak atau nasihat atau ayat Al-Quran yang kita bahas hari ini, pagi hari ini, subuh kali ini, bahwa nanti hasil kesimpulannya kesananya sama. Ayo jadikan kebiasaan yang baik. Kalau bahasa agamanya istiqomah, kita pegang pendirian yang kuat dalam kebaikan itu, ya agar menjadi tadi. Itu akan menjadi lebih baik. Bahkan nanti kita akan mencapai di titik derajatnya itu bahkan mungkin di atas daripada 1000 kemuliaan karena kita bisa istiqomah, bisa dawam. Oke, slide 8. Kenapa di bulan suci Ramadan? Ayo kita manfaatkan bulan ini, bulan yang hebat. Bulan turunnya Al-Quran, ditutup pintu neraka, dibukakan pintu surga, dibelenggu setan, memiliki Lailatul Qadar, wajibnya puasa, mustajabnya doa, amalan ya qiyamul lail, khususnya salat tarawih dan salat-salat sunat yang lain banyak yang ya dikerjakan ya. Biasanya bulan biasa tara, di bulan Ramadan menjadi gemuk amal ibadah. Kemudian bulan yang penuh ampunan dan berkah. Ini momentum. Kenapa diawali di bulan suci Ramadan ini? Kenapa kita awali di bulan ini, di pagi hari ini, di subuh kali ini? Karena kita ingin memanfaatkan momentum sekarang di bulan ini, saat ini, usia ini, ya biar kita bisa kalau nanti mah ya biar finishnya itu ya keren lah, jangan terlewatkan gitu. Karena mumpung bulan yang mulia. Nah nanti di bulan yang lain kita juga tetap bertahan karena sudah dilatih selama 30 hari. Oke, nomor 9, 2 lagi. Nah hikmah puasa.
Yang paling utama adalah perbanyak amal. Ayo, jangan mau kalah sama nenek-nenek, jangan mau kalah sama kakek-kakek. Kalau nenek-nenek, coba lihat nenek-nenek di majelis taklim itu ada target, saya pengen 2 kali hatam Pak Ustadz. Saya pengen 3 kali hatam Ramadan ini. Ayo, ada kakek-kakek dia tiap subuh, tiap sahur dia istiqomah ngebangunin yang sahur, sholat subuh dan sebagainya. Jadi tukang azan dan sebagainya. Jangan mau kalah sama yang sudah senior. Kita yang muda-muda kan strong, gagah-gagah, cakep-cakep, kuat-kuat. Kalau yang sudah senior, sudah sepuh, mereka sudah keterbatasan tenaga, fisik, dan lain-lain. Makanya kita sebagai anak muda Muslim, sebagai pemuda yang cinta Rasul, ayo kita jangan mau kalah. Allah lebih senang anak muda soleh, anak muda yang taat. Jadi jangan nunggu tua. Nah, kemudian juga membentuk kepribadian Muslim yang bertakwa. Ini udah sering kita dengar lah. Itu yang paling utamanya hikmah puasa. Jadi bukan hanya nahan lapar, haus, syahwat sampai maghrib. Kayak yang terakhir, syukron jazilan liihtimamikum. Semoga apa yang disampaikan itu ya sedikit membawa kebaikan. Tujuannya ingin berbagi dan melaksanakan syiar agama. Baligu ani walau ayah. Jadi menjadi orang bermanfaat meskipun sekecil debu, punya ilmu, punya pengalaman, tidak merasa kita lebih dari siapapun, karena Allah memberikan ilmu itu hanya sedikit. Masih banyak orang-orang yang diberikan ilmu yang mungkin lebih banyak dan sebagainya, tapi yang penting niat untuk berbagi, niat untuk menyampaikan agama agar kita termasuk nanti umat yang terbaik, umat yang mengikuti sunnah Rasul, dan juga ingin mendapatkan pahala yang mengalir. Dalilnya, mandala ala khairin falahu asru ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka kita akan dapat pahala dari orang yang mengerjakannya. Nah, itu motivasi yang menjadi dasar kenapa selalu ingin bersedia menjadi bagian dari kebaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ajo atas materinya. Sebelum ke kesimpulan, kita akan buka sesi tanya jawab dulu. Buat teman-teman, Bapak Ibu, akan kakak semua yang mau bertanya, boleh untuk 2 orang penanya. Juga silakan, boleh acungkan tangan. Ada yang mau bertanya? Teh Risma? Boleh nih, ini menarik banget ya materinya soal kebiasaan baik. Kita ringkas dulu sedikit. Buat teman-teman yang masih mempersiapkan pertanyaannya, boleh banget ya. Nanti diacungkan saja, icon mukanya diklik. Tadi bentar. Kita bahas sedikit. Tadi sebuah tugas yang sulit itu harus diuraikan agar kita dapat menyelesaikannya. Rahasianya adalah memulai bergerak dan melakukan tugas pertama, kemudian kita ketika pergerakan kita positif dan bisa memendahi niat, pikiran, dan juga dibekali ilmu akan melahirkan good habit atau kebiasaan baik. Maka dengan istiqomah melakukan kebiasaan baik itu akan membentuk masa depan yang lebih cerah, menghasilkan kebahagiaan sejati, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila takwa ini sudah diraih, Allah akan bukakan kesempatan yang terbaik untuk kita, terutama pada bulan Ramadan yang penuh bonus ini gitu ya, Masya Allah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang memulai dan membenahi niat, juga membekali ilmu agar senantiasa melakukan kebaikan di bulan Ramadan, dan semoga bisa di bulan-bulan selanjutnya ini semata-mata menjadi hamba yang bertakwa. Oh boleh, Risma mau bertanya? Boleh.
Kita kasih kesempatan dulu ya, silahkan. Ayo manfaatkan, belum tentu loh ada waktu lagi, kesempatan bisa silaturahim sama semuanya. Kita nggak bisa langsung berjumpa, tapi masih ada metode kita bisa melihat tatap di laptop ya. Wajahnya sama kok. Mungkin nggak real aja. Boleh Teh, silahkan open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amelia, sama alumni SMK N3 Bandung juga. Izin bertanya, Lulusan berapa Bapak nih? Ustadz. Di bawah Teh Karlin, Pak. Berarti masih ada Bapak dulu. Nah, Bapak masih di SMK 3 nggak? Nah, Masih Bapak? Iya. Kayaknya, tapi nggak Tapi tidak Nah. seaktif yang di Teh Karlin ya. ya nggak apa-apa, tapi masih ada ya. setengah tahun kayaknya Pak, setengah tahunnya lagi. Ya silahkan. Kan tadi sudah dijelaskan ya Pak untuk pola cara beristiqomah bagaimana. Nah, dari Bapak apakah ada saran untuk faktor eksternal juga mempengaruhi nggak sih Pak untuk keistiqomahan yang kita bangun gitu Pak? Kebiasaan yang kita bangun apakah Yeah. ada faktor Ya. eksternal juga gitu? Terima kasih Siap. Pak. Sama-sama. Nah, langsung jawab, Nak. Boleh Pak, langsung dijawab aja. Oh, sudah pasti ada dong. Ada. Karena kita hidup semua bayi yang lahir ke dunia, itu semuanya pengaruh eksternal membentuk ya. Setiap bayi itu kan kulu mauludin yuladu alal fitrah, itu turun, kemudian ya bahkan kalau darinya surat An-Nahl itu ayat 78 gitu ya. Bahwa setiap wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Setiap bayi yang lahir ke alam dunia itu tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'an. Gitu kan? Kemudian nanti Allah yang berikan pendengaran untuk mendengar. Mendengar apa gerak ayo? Mendengar suara burung, suara TV, kan yang pertama itu mendengar suara ibunya, ayahnya, kakaknya yang mengasuh dia, menggendong dia. Nah, di situ mulai pengaruh masuk. Ibunya seorang hafiz Quran, seorang penghafal Quran, dia akan dengar tuh telinganya ayat-ayat Allah yang mulia. Bapaknya seorang pecinta sholawat, dia akan pertama dengar dari mulut bapaknya sholawat Nabi. Pengaruh eksternal kuat loh. Makanya sering para ustadz, para orang-orang yang ngasih tips sukses, bahwa keteladanan orang tua akan menjadi pengaruh kuat, modal utama juga kesuksesan anaknya atau orang-orang yang menjadi pengaruh, yang dia pengaruhi. Makanya beruntunglah orang-orang yang terlahir dari keluarga yang soleh, solehah, itu modal untuk keuntungan pertama ya. Jadi kalau boleh kita bahasa matematika, mana faktor X, mana faktor Y, ya salah satunya orang yang punya faktor X, bapak ibunya soleh, pertama dia udah punya keuntungan 1 poin, gitu kan. Dia udah dapat doa dari orang yang soleh, ibu bapaknya, bahkan dari kandungannya dia sudah diberi makanan yang halal. Wah, pokoknya itu modal. Beda sama orang yang kita lahir dari orang tua yang biasa atau belum ya soleh, kita harus berjuang mencari gitu kan ya. Faktor Y yang tadi gitu ya, faktor Y yang bukan dari keturunan, X dan Y sama dengan Z gitu kan ya. Gitu. Nanti faktor internal, eksternal sama dengan sukses misalnya. Nah, kalau ada ya contoh kan yang tadi Bapak bilang, Bapak pernah berpikir, oh saya nggak lahir dari, saya kenapa nggak jadi Habib? Wah, Habib itu kan luar biasa. Begitu lahir saja sudah mulia karena membawa darahnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW.
gitu kan. Bahkan ya dengan darah Rasul aja udah dengan darah Kanjeng Nabi yang sudah menjadi itu gen kita, itu kan sudah punya satu poin kan, faktor sukses gitu. Nah masalahnya kita nggak masuk di faktor itu, kita terlahir bukan di faktor yang X yang menjadi poin yang punya modal utama tadi. Makanya kita usahakan faktor Y gitu kan. Faktor Y itu kita punya telinga, kita punya pendengaran, saring kita ambil dari orang-orang luar, dari faktor eksternal agar menjadi nilai positif. Oh, yang itu mah salah. Oh, yang itu mah baik. Oh, kalau itu mah biar kita sukses mulia, itu saya ngambil itu gitu. Jadi kita hanya punya modal. Kalau tadi udah mah punya modal telinga, tapi ya orang tua modal apa itu bawaannya sudah hebat. Nah, kita harus menjadi hebat itu harus berusaha. Nah, makanya diperlukan faktor eksternal yang positif. Makanya penting punya orang tua, punya keluarga dulu di rumah, kemudian punya lingkungan kan ya. Kemudian orang-orang yang bersama kita di sekolah, tempat kerja. Makanya ketika para sahabat dulu jadi orang soleh semua, ya Nabi loh. Nabi, soulmate-nya Nabi, bestie-nya, best friend-nya Nabi. Sehari-harinya Nabi. Ada masalah Nabi, pengen doain Nabi, pengen curhat Nabi. Nabi lagi, Nabi lagi, Nabi lagi, kok enak banget. Itu faktor eksternal kan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab aja khalifah kedua itu kan bagaimana beliau sebelum masuk Islam itu sosoknya terkenal dengan apa. Ketika udah dekat sama Rasul, ini jadi orang yang sangat, ya Allah, sangat menyenangkan lah gitu dengan kegagah perkasaannya gitu. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang nggak kenal. Bahkan ketika dia jadi khalifah aja kan membawa beras, gandum untuk orang miskin kan dia sendiri yang bawa ketika jadi khalifah. Kenapa ya Amirul Mukminin kau membawa beras itu sekarung dipanggul sama engkau? Kenapa nggak sama saya saja anak buah? Wih, tidak. Saya takut nanti saya di akhirat itu kan dipertanggungjawabkan. Khalifahnya saya, bukan kamu. Beda sama sekarang. Sekarang itu, kamu kan seksi kebersihan. Kamu kan anak buah saya. Saya duduk manis ngopi saja, kan begitu. Nah, karena itu faktor utama saja sudah menjadi perbedaan kodrat, makanya kita harus bisa memaksimalkan yang kita miliki untuk tidak kalah, dalam arti kita pun harus ya terus justru lebih bergairah, termotivasi untuk mencapai ke derajat itu. Kalau para habib dicintai, mereka sudah kodratinya aja disayangi, dimuliakan zuriat Rasul. Kita minimal mencintai mereka, nanti kita dapat cintanya, barokahnya, terus kita jadi soleh seperti mereka. Agak bukan nurut tuturut munding ya, dan bukan munding. Maksudnya kita mencontoh itu ya justru untuk kita, agar kita juga ingin mendapatkan kebersamaan nanti sama mereka, sama Rasul, sama sahabat, sama zuriat Rasul di surga gitu kan, di akhirat. Nah itu faktor eksternal sudah pasti berpengaruh. Makanya carilah faktor-faktor yang positif. Pengen hafal Quran, cari yang sama apa, ingin hafal Quran. Pengen jadi orang yang cerdas, pintar, sekolah tinggi, cari teman-teman yang semangat tinggi dalam mencari ilmu. Pengen jadi pembisnis yang hebat, wirausaha yang keren, belajarlah dari orang-orang Islam yang pengusaha, yang jujur, yang hebat, yang sukses, dan sebagainya. Itu penting. Karena kita sebagai manusia yang perlu, dan memang kodratnya ya bersama-sama dengan faktor eksternal. Ya, cukup dulu segitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan pertama sudah dijawab. Kemudian ada pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan terakhir dari Pak Ekonovi, Masya Allah. Wah, Pertanyaannya, iya, senior, kebaikan silakan. yang bagaimana yang Pak bisa Eko diterima nih. oleh Allah? Gimana? Kebaikan yang bagaimana yang bisa diterima oleh Allah, Pak? Silahkan Nah, dijawab. kalau menurut kaidah agama, kebaikan apapun, ibadah apapun, itu pasti akan diterima jika dua syaratnya. Itu sudah jelas, itu sering kita dengarkan. Yang pertama, ikhlas. Murni, semuanya itu Allah yang dicari.
Yang keduanya sesuai yang Nabi ajarkan, yaitu sunnah Rasul. Itu wajib kita pegang. Kaidah itu, teori dasar itu, apalagi ya, tuntunan, apalah pokoknya undang-undang dasar itu harus kita pegang. Semua aktivitas kita, baik itu ibadah hablum minallah, hablum minanas, yang langsung kepada Allah vertikal, yang horizontal dengan semua manusia, dua pokoknya mah. Pertama itu ikhlas murni, ya Allah yang diharapkan. Yang keduanya sesuai dengan yang Rasul ajarkan atau perintahkan dalam sunnah dan hadis. Sisanya nanti ya dengan caranya yang benar. Itu nanti tinggal dijelasin aja. Baik, gimana Pak Eko, sudah puas dengan jawabannya? Kalau nggak puas suruh itu suruh itu Pak Eko mah. PC-PC aja gitu Pak. Iyalah. Boleh, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Mungkin dicukupkan ya, karena waktunya udah jam 6.27. Kita sambung lagi untuk kesimpulan yang tadi. Istiqomah akan lebih baik dari 1000 kemuliaan, Masya Allah. Maka dengan istiqomah akan melakukan kebiasaan baik, yaitu membentuk masa depan yang lebih cerah dan menghasilkan kebahagiaan sejati, yakni takwa kepada Allah. Seperti tadi dikutip oleh Pak Ajo, kisah Nabi Musa yang mendapatkan mukjizat membelah lautan saat sudah dalam keadaan terdesak ya saat itu. Maka sebetulnya Allah itu menilai usaha dan istiqomah kita, teman-teman ya. Jadi jangan langsung gimana hasilnya ke depannya, tapi mulai dulu aja juga istiqomah, karena kemudian Allah akan memberi jalan dari arah yang tidak disangka-sangka, karena terkadang yang membatasi ketetapan Allah adalah suudzon kita kepada Allah. Jadi mari kita mulai tugas pertama kita supaya bisa membentuk kebiasaan baik. Insya Allah siap ya teman-teman menjadi insan yang bertakwa, dan juga semoga kita menjadi ashabul yamin yang Allah janjikan menjadi golongan kanan dan Allah janjikan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita nanti bertemu lagi di surga ya Bapak, amin ya Allah. Amin. Nah, untuk kedua penanya tadi, insya Allah nanti akan kita hubungi sama Kang Bayu ya, nanti akan dihubungi untuk mendapatkan sedikit hadiah. Wow. Selamat buat Teh Risma dan Pak Eko. Kayaknya itu ada Pak Eko buat Bapak deh. Buat Bapak aja. Boleh. Saya sekarang penutupan ya. Terima kasih banyak kepada Pak Ajo selaku pemateri, para pengurus, dan juga teman-teman, Akang Teteh, Bapak Ibu semua yang sudah join live hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya, tapi mudah-mudahan manfaat yang didapatkan dari kajian Harmoni Bersedekah ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga bisa sampai ke bulan-bulan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Boleh koreksiannya nanti boleh hubungi saja ke admin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau on cam boleh mau sesi ini dulu Pak. Apa? Oh, foto ya. Ya. Foto buat kenang-kenangan. Boleh yang mau on cam dulu ya. Wow, gelap. Sudah, yang ada aja nggak apa-apa. Kalau Pak Loma, apa itu Pak Eko itu malu-malu Pak Eko. Oke. Bayu mau di-screenshot sama Bayu aja ya. Udah Bayu? Suaranya nggak adaan, Bay. Iya. Bentar Pak. Nah oke, boleh. Satu, dua. Like a bird on a tree, I'm just sitting here